Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Luar biasa saudara, pagi hari ini semangat. Kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap harinya. Saudara, apa kabarnya hari ini? Hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Amin. Karena setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus dengan beribadah di gereja masing-masing. Karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitannya Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Pendeta Henry Paliama yang tetap setia, tetap semangat. Mari kita kolaborasi bersama-sama, bergandengan tangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita hampiri takhta kasih karunia Allah. Ya. Haleluya. Kita datang dengan hati bersyukur. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bangkit anak-anak Tuhan yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bersepakat di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah dengan hati yang bersyukur di hadapannya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau Allah yang Maha Kudus. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang awal dan akhir. Engkau Allah Maha Kuasa. Kami hampiri takhta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari ini hari baru. Hari di mana anugerah-Mu baru tercurah bagi kami. Belas kasihan-Mu baru tercurah bagi kami ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan hadir dan kami bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kalau kami sehat, kami kuat, kami bahagia, ada nafas hidup yang Tuhan berikan. Itu semua kemurahan Tuhan bagi kami.
Kalau hidup yang ada yang kami punya saat ini ya Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Kami naikkan pujian, syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu pagi hari ini. Kami rasakan janji firman Tuhan ya dan amin. Engkau hadir dalam setiap perkumpulan persekutuan kami. Karena kami berkumpul demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami mau memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan bersepakat berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Berkati kami dengan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat ya. Juga ada Ibu Judi Elsia Palunsu. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di live pagi hari ini. Dan mari kita semangat di hadapan Tuhan ya. Dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara sederhana, saudara. Baca Alkitab. Karena kalau kita tidak baca, kita tidak mengerti. Dan kalau kita tidak mengerti, tidak mungkin kita praktek. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita mengerti. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, pembacaan Alkitab saudara sudah ada di mana saat ini? Saya sudah ada di kitab Korintus ya. 1 Korintus. Semangat, semangat, semangat ya. Saudara ada di mana? Mari kita saling memberi semangat. Kita saling memberi, saling membangun. Karena itulah spirit atau values orang-orang kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah, yaitu saling membangun, bukan saling menghakimi. Haleluya ya. Saya sekarang sudah ada di kitab 1 Korintus. Dan tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup dalam pengudusan ya, hidup dalam pengudusan ya. Tema-tema seperti ini sekarang ini sudah jarang kali kita dengar di mimbar-mimbar gereja karena kita sekarang ini terbawa oleh arus suasana, kita terbawa oleh nuansa zaman di mana orang-orang perlu diberi motivasi, orang-orang perlu diberi inspirasi, dan orang-orang haus penghiburan, haus hiburan. Makanya menjadi gereja entertain ya, ada istilahnya ya, entertain worship ya. Itu istilah-istilah yang kita kenal sekarang ya. Tapi mari kita kembali kepada istilahnya grand naratif ya. Grand naratif itu kisah-kisah utama di dalam Alkitab. Itu yang sudah jarang di spill ya, atau dikupas karena
keadaan zaman ini. Jangan sampai kita terbabit dengan keadaan zaman. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ya. Generasi-generasi muda yang sekarang ini yang disebut generasi stroberi ya, generasi papi gue. Ada apa-apa ada papi gue gitu kan. Generasi yang secara mentality begitu rapuh, begitu bobrok ya. Karena mereka ketika mereka menyadari diri mereka sudah ada di layar HP atau layar kaca, dan kita harus memberitakan kebenaran kepada mereka ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya wah luar biasa ya. Pastor Henry sudah di Amsal, sudah melewati kitab Mazmur ya, salah satu kitab paling panjang di dalam Perjanjian Lama itu kitab Mazmur. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 1. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di kota di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin, amin, amin. Shalom, shalom Ibu Nova Pepa. Ya, terima kasih. Mari bergabung maju dalam kegerakan anak-anak Tuhan ya, kegerakan murid-murid Tuhan. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, dan kita bertekun dalam pengajaran firman dan berdoa, sepakat berdoa bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema kita adalah hidup dalam pengudusan. Mari kita setia karena Tuhan kita setia. Amin. Tuhan Yesus yang memanggil kita, Dia setia. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita harus setia. Jangan jadi sama seperti orang-orang agamawi. Orang-orang agamawi yang berdoanya seperti ini. Ya Tuhan yang maha kuasa, ya Tuhan yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Saudara, jangan berdoa seperti itu ya. Anak-anak Tuhan tidak berdoa seperti itu ya. Itu doa-doa orang agamawi yang menunjukkan bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita sadari hidup kita hidup dalam pengudusan. Haleluya. Ya, jadi kita hidup dalam pengudusan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah hampir tiba di kesudahan zaman ya. Jadi saudara-saudaraku ya, good morning my brother, kalebos ebos ya. Mari kita maju ke gerakan jadi anak-anak Tuhan, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di luar sana ya. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan setiap hari.
Makanya saudara ya, kita harus baca Alkitab setiap hari karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita harus praktek ya. Banyak orang kalau ditanya percaya apa yang Tuhan Yesus firmankan, percaya saudara. Tapi waktu melakukan, diam saudara. Diam 1000 bahasa. Mari kita praktek saudara. Nah saudara, kita ini hidup dalam pengudusan saudara-saudara ya. Di mana kita sedang ada di penghujung zaman. Kita sedang dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi kita sudah ada di akhir zaman. Akhir zaman itu di dalam Alkitab bukan seperti pemahaman kiamat. Ya, pemahaman kiamat itu adalah pemahaman di mana sesuatu itu terjadi di masa depan dalam satu titik waktu tertentu di masa depan, di mana akan terjadi segala macam rupa lah ya. Tapi kita ada di akhir zaman. Dalam Alkitab akhir zaman itu bukan sesuatu yang akan terjadi di depan sana, di masa depan saja. Tapi akhir zaman itu adalah periode waktu yang sudah dimulai oleh Yesus Kristus waktu dia datang kali pertama, dan akan disempurnakan, akan digenapi ketika Yesus datang kedua kalinya. Itulah pemahaman akhir zaman di dalam Alkitab. Dia adalah periode waktu, dan kita ya sudah 2000 tahun lebih saudara ya. Sekarang ini sudah 2000 tahun 2024 ya. 2024. Tak berasa kita udah mulai tua ya. Saudara, kita sedang dalam persiapan menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Makanya kita harus hidup dalam pengudusan. Ya. Kita bersyukur ya, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang-orang kudus. Menjadi orang-orang kudus. Nah, kita lihat ya, orang-orang Kristen mula-mula disebut orang-orang kudus, saudara ya. Jadi orang-orang kudus itu bukan nanti mati, ya. Biasanya kan the Saint Petrus, ya, atau Santo Petrus, itu orang yang sudah mati kan. Jadi orang-orang kudus itu bukan nanti mati saudara ya. Orang-orang kudus itu semasa mereka hidup. Mari kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 13. Kisah Para Rasul 9 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan seperti ini ya. Kita melihat bahwa orang-orang Kristen mula-mula disebut juga orang-orang kudus. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat 13 di sana dikatakan, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, ya, tentang Paulus ya, Saulus. Dan betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Nah, ini sebutan orang-orang kudus untuk murid-murid Tuhan yang masih hidup. Ya, halo hambanya ini Torompedosen ini ya, Torompedosen hebat ini, Trevor Watlingas ya. Mari maju dalam kegerakannya. Kita melihat bahwa orang-orang kudus itu bukan orang mati, ya, orang yang sudah mati, tapi orang yang masih hidup. Jadi di sini ada peristiwa di mana Saulus bertobat waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus waktu perjalanan ke Damaskus, dan Tuhan menyuruh Ananias, salah satu anak Tuhan, murid Tuhan, untuk menerima dia. Tapi saudara, mereka sedang dalam kegentaran, ketakutan yang luar biasa. Karena kejahatan dari Saulus ini luar biasa saudara. Dia membunuh orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus itu adalah orang yang masih hidup. Nggak tunggu mati untuk kita disebut orang kudus. Amin. Anda dan saya adalah orang-orang kudus, makanya kita harus hidup dalam pengudusan. Ya, orang-orang kudus kalau di dalam perjanjian baru, saudara ya, kita melihat pengertian dari orang-orang kudus adalah orang yang dipisahkan dari dosa untuk ya atau diperuntukkan bagi Allah. Ya. Dengan kata lain, orang kudus adalah orang yang dipisahkan untuk Allah atau orang sucinya Allah.
Jadi kudus itu artinya dipisahkan atau dikhususkan. Itu kata hagios ya. Dipisahkan dari. Itu arti kata kudus. Jadi waktu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah di atas kayu salib, darahnya menebus kita, kita dikuduskan dari dunia ini. Jadi ingat saudara, kita punya dua kewarganegaraan. Kita warga Indonesia, tapi kita juga warga kerajaan Allah. Ya, karena kita sudah lahir dari air dan roh. Makanya saudara yang belum lahir dari air dan roh, walaupun Anda beragama Kristen, saudara, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena untuk menjadi warga, syarat paling natural untuk jadi warga apa, saudara? Kenapa Anda jadi warga negara Indonesia? Ada orang yang membelinya, ya. Ada orang yang karena kawin. Tapi yang paling natural, orang menjadi warga kerajaan Allah, orang menjadi warga negara itu lahir, saudara. Lahir. Hak yang kita miliki karena kita lahir. Demikian juga kita menjadi warga kerajaan Allah karena kita lahir di dalamnya. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, hidup dalam pengudusan harus pertama-tama saudara, kita harus mengalami pengudusan dari Tuhan. Ya, pengudusan dari Tuhan yaitu Yesus Kristus membasuh kita dengan darahnya supaya kita dikuduskan. Jadi waktu kita lahir saudara, secara status kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Jadi secara status Anda dan saya, kita adalah ciptaan baru. Kita kudus di mata Tuhan. Amin. Di Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan mengatakan seperti ini saudara ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya saudara, waktu kita bertobat, kita percaya Yesus, kita memberi diri, kita dibaptis, kita lahir dari air dan roh, kita diciptakan baru oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru. Makanya saudara, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah tiba saudara. Hidup kita baru dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita bukan orang dunia walaupun kita ada di dunia saudara. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang status kita mulia, kudus di hadapan Allah oleh basuhan darah Yesus Kristus. Kurban Yesus Kristus di atas kayu salib sudah menebus kita. Makanya kita tidak ada potong-potong kurban lagi. Orang Kristen tidak bawa potong kurban ya. Saudara bayangkan kalau orang Kristen masih hidup dalam perjanjian lama, maka gereja akan penuh dengan hewan kurban saudara ya. Di mana orang bikin dosa bawa potong kurban, dan pendeta ya, imam-imam seperti saya ya, yang sebagai gembala kerjanya tiap hari bakar saudara, bau bakar saudara. Ya, untung kita Yesus sudah berkorban buat saya dan saudara. Makanya saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar sampai tidak bisa diampuni. Tuhan Yesus mengasihi engkau ya. Kalau engkau merasa Anda paling berdosa, ingat, lihat kejahatan Paulus. Apakah saudara punya kejahatan seperti Paulus yang membunuh orang-orang kudus? Bukan cuma satu saudara, sampai Stefanus mati di rajam batu di hadapan dia. Artinya di bawah pimpinan Paulus saudara. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan menangkap dia sehingga dia menjadi pemberita Injil yang paling militan. Dia menjadi saksi kebangkitan Kristus paling terakhir di abad pertama. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat saudara ya. Makanya saudara, kita adalah orang-orang kudus. Kita hidup dalam pengudusan ya. Artinya begini saudara ya. Anda sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Anda menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tapi
dalam proses penantian kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita dibersihkan dari sehari ke sehari, kita dilatih untuk hidup dalam kerajaan Allah. Ya, kita dilatih untuk hidup dalam kerajaan Allah karena hukum dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Ya. Hukum dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Kita tidak membenci lagi, ya. Kita tidak melakukan dosa lagi, saudara. Ya, tapi kita melakukan hukum kasih itu sendiri, saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah ditebus untuk menjadi orang-orang kudus dan hidup kita harus dalam pengudusan. Makanya setiap hari harus kita baca Alkitab, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan, firman-Ku membersihkan. Ya, memang kamu sudah bersih oleh firman yang Kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan membersihkan kita dari pikiran-pikiran jahat, dari intimidasi, dari semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketakutan, kebimbangan kita dibersihkan, saudara ya. Anda dan saya dipersiapkan untuk menyambut kerajaan Allah digenapi. Amin. Ketika Yesus datang kedua kali, semua yang tidak sempurna akan disempurnakan olehnya. Termasuk kerajaan Allah akan dinyatakannya. Makanya di sini dikatakan ya, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kita sedang dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus, dan kita semasa penantian itu kita dalam pengudusan Tuhan. Di mana Tuhan menguduskan kita, saudara? Lewat apa? Ujian dan cobaan kehidupan kita, ya. Makanya kalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah ujian, kita siap menghadapinya, ya. Shalom Ibu Gembala. Wah, ini Pastor Mevi Magdalena, Ibu Mistri Maria dari Blitar. Wow, luar biasa, saudara ya. Jadi kalau kita menyadari hidup adalah ujian, di dalam Alkitab itu salah satu definisi kehidupan di dalam Alkitab adalah hidup adalah ujian, ya. Abraham diuji, Adam dan Hawa diuji, mereka gagal, saudara ya. Abraham diuji, Musa diuji, Daud diuji, semuanya diuji, saudara. Hidup adalah ujian. Nah, kalau kita sadar hidup kita adalah ujian, saudara, kita mempersiapkan diri. Ya seperti anak-anak sekolah, pas waktu musim ujian, wah mereka belajar, mereka mempersiapkan diri. Demikianlah kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah ujian, kita mempersiapkan diri. Kita eling bahasa Jawanya. Kita sadar diri, saudara ya. Jadi saudara misalnya suami-suami berdoa, Tuhan saya mau bertobat. Tuhan ajar saya menjadi sabar. Wow, Tuhan langsung dengar. Doa-doa begitu Tuhan langsung dengar, saudara. Tuhan langsung izinkan platform terjadi, saudara. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada badai. Istri mulai cerewet sana sini, ya, bikin sakit di telinga. Waduh, ya, padahal dia lagi minta untuk sabar, saudara. Jadi kalau kita sadar, saya sedang diuji kesabaran saya, pasti kita diam, ya. Tapi kalau kita nggak eling, kita nggak sadar, wah kita ikut rame, saudara. Seperti itu. Jadi saudara, kita dikuduskan oleh apa, saudara? Oleh Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ketika hidup kita diuji, saudara, apakah saudara diuji? Ya, Anda diuji lewat sakit penyakit, Anda diuji lewat pergumulan keuangan, Anda diuji lewat pergumulan kehidupan, semua hidup kita diuji, saudara. Dan waktu kita diuji, saudara, ya, semakin hari kita semakin dimurnikan, semakin hari kita semakin
dimurnikan. Itulah artinya hidup dalam pengudusan. Pengudusan, kita sudah dikuduskan, status kita kudus di mata Tuhan sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Tapi dalam penantian kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, semakin hari kita semakin dimurnikan. Ya, semakin hari semakin kita dikuduskan dalam pengudusan Tuhan. Lewat apa, saudara? Karakter kita dikikis, saudara. Ya, karakter kita dibaharui. Supaya apa? Walaupun kita ada di dunia ini, kita dipisahkan dari dunia ini. Ya, sama seperti ikan di laut. Kenapa ikan di laut tidak menjadi ikan garam? Hanya ikan mati yang menjadikan garam. Begitu ya. Ikan laut tidak menjadikan garam karena mereka hidup, mereka bergerak, mereka beraktivitas. Begitu juga dengan kita di dunia ini. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini kalau kita hidup benar di dalam Tuhan. Ingat, cuma ikan mati yang menjadi ikan garam. Gitu ya. Jadi kalau saudara ada di dunia ini, saudara menggarami dunia ini atau saudara digarami dunia. Ya. Anda membawa dampak kerajaan Allah atau Anda terdampak oleh pengaruh-pengaruh dunia. Saudara, sekarang ini peperangan rohani itu begitu nyata ya. Peperangan rohani itu bukan cuma sekedar kita ngusir-ngusir setan, saudara ya. Pergi doa kelepasan buat orang sakit, orang yang terbelenggu kegelapan, bukan, saudara. Tapi peperangan rohani terjadi begitu nyatanya lewat, saudara, peperangan ajaran, peperangan ide, peperangan wawasan. Di mana, saudara? Di sosmed, di internet, ya, di berbagai platform-platform yang ada ya, baik di Facebook, platform-platform yang lain, saudara. Kalau kita tidak menyadari diri kita akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Makanya penting sekali kita dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan. Ya. Jadi status kita sudah kudus, kita anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Tapi dalam kerajaan Allah, saudara, raja-raja juga harus dididik. Ya. Kalau saudara lihat sekolah-sekolah pemerintahan, sekolah-sekolah kerajaan, walaupun misalnya Pangeran William, Pangeran Charles, mereka yang sudah lahir sebagai pangeran, tapi mereka juga harus dididik dalam sekolah-sekolah kerajaan. Mereka dididik bagaimana berpikir sebagai raja, bertindak sebagai raja. Begitu juga kita sebagai anak-anak Allah, kita dididik untuk berpikir sebagai anak-anak Allah, bertindak sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Tuhan. Ya, kalau kita hidup dalam pengudusan, saudara, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang cemar ya. Kita melihat di Efesus pasal 5 ayat 3. Ya, firman Tuhan katakan apa, saudara? Efesus pasal 5 ayat 3. Ya, firman Tuhan katakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dari Allah dan Allah. Ya, jadi kita sedang dalam pengudusan Tuhan, dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Marilah kita hidup dalam roh, hidup oleh tuntunan roh. Kalau kita hidup oleh tuntunan roh, kita hidup dalam buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak akan berbuat dosa lagi.
Kalaupun mereka jatuh bangun dalam kehidupan ini, karakter mereka dibentuk. Ingat, Tuhan kita setia. Tuhan kita setia ketika kita datang kepadanya. Kita meminta ampun dosa. Tuhan mengampuni dosa kita. Itulah orang yang hidup dalam kekudusan. Ya. Berkali-kali dia jatuh, tapi dia bangkit lagi. Orang yang berhasil bukan orang yang jatuh, tapi orang yang bangkit. Orang yang selalu bangkit dalam kegagalan. Tapi kita tidak jatuh pada lubang yang sama terus ya. Kalau orang yang jatuh pada lubang yang sama, itu namanya dia bebal. Ya. Tapi kalau orang yang jatuh dia menyadari dirinya penuh dengan lumpur dosa, dia kembali kepada Tuhan, dia mengalami pengudusan yang daripada Tuhan. Jadi mari kita hidup dalam pengudusan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah disucikan. Secara status kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan. Dan dalam hidup kita setiap hari, kita hidup dalam pengudusan. Di mana kita semakin hari semakin dimurnikan, dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, ketika kerajaan Allah dinyatakan, segala sesuatu itu disempurnakan. Ya, dalam proses menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di sepanjang proses itu ada istilah pengudusan. Ketika kita hidup dalam pengudusan, kita dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Kita dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan Allah. Dengan cara apa, saudara? Dalam tubuh Kristus kita dibentuk. Ya. Anda tidak pernah dibentuk di luar tubuh Kristus, selalu dalam tubuh Kristus. Jadi sekali lagi, tidak ada orang pendekar rohani yang tiba-tiba dia bertapa dalam gua, dia berdoa 40 hari 40 malam, tiba-tiba keluar dia langsung jadi dewasa rohani. Nggak ada, saudara. Anda boleh mendapat karunia-karunia yang luar biasa lewat disiplin rohani, puji Tuhan. Tapi di test drive kedewasaan rohani saudara ada dalam tubuh Kristus. Ketika kita dalam jemaat, ya, ketika kita dalam suami istri, ya, hubungan satu sama lain. Kalau suami yang suka poligami, dia akan ganti istri karena udah bosan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita setia. Makanya tidak ada ajaran poligami dalam kekristenan. Kita setia sampai akhir. Ya, kita harus mencintai pasangan kita sampai akhir. Itu karena kita sedang dalam pengudusan, saudara. Sadarlah dirimu sedang dalam pengudusan. Kalau kita sedang dalam pengudusan, kita tahu bahwa hidup ini adalah ujian. Dan kalau kita lulus ujian, kita naik kelas. Amin. Kalau Anda tidak lolos ujian, Anda terputar-putar di padang gurun kayak bangsa Israel. Ya, coba lihat bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian itu hanya Yosua dan Kaleb dan generasi yang dibawanya. Selebihnya tidak masuk. Karena apa? Mereka memberontak. Mereka tidak taat pada pembentukan Tuhan. Ya, mereka dipersiapkan untuk hidup di tanah Kanaan, tapi mereka memberontak kepada Tuhan. Akhirnya, saudara, Tuhan harus memutar satu generasi. Ya, 40 tahun mereka terputar-putar di padang gurun dan mereka tidak menikmati tanah perjanjian. Jadi jangan jadi sama seperti kita, saudara ya. Jangan kita jadi sama seperti bangsa Israel yang terputar-putar di padang gurun. Kalau Anda saat ini sedang dalam ujian kehidupan lewat sakit penyakit, lewat pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, apapun itu, saudara, datang kepada Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus setia. Amin. Bangkit orang-orang kudus yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, dan yang hidup dalam pengudusan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Saya percaya kalau kita sadar bahwa kita ada dalam pengudusan, kita sadar bahwa kita sedang ada dalam ujian dan cobaan dalam kehidupan ini, kita akan selalu siap diri. Kita akan selalu sadar diri, mempersiapkan diri kita. Untuk apa, saudara? Ya,
untuk berkemenangan. Dan apa yang membuat kita berkemenangan? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh kita, membuat kita berkemenangan menghadapi segala intimidasi, segala tantangan kehidupan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu hati, kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur. Hari ini kita menikmati hari kebangkitan Yesus Kristus, kita akan bersekutu bersama-sama. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang kudus yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami hidup dalam pengudusan-Mu ya Tuhan. Kami dibentuk, kami diuji, kami dipersiapkan karakter kami menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, tuntun kami oleh Roh Kudus. Mampukan kami menghadapi setiap keadaan kehidupan kami, sehingga kami boleh berkemenangan ketika Yesus datang kedua kali. Kami siap menjadi warga kerajaan Allah. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita. Keluarga kami rukun damai. Engkau yang memberkati pekerjaan dan usaha kami. Dijadikan Tuhan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Kalau ada yang sakit saat ini, saudara, kalau ada yang sakit, arahkan tanganmu, mari kita sepakat, kita percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, kalaupun ada yang divonis dokter tidak bisa sembuh lagi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Dokter di atas segala dokter, oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Kami berdoa kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa, kalau ada orang-orang yang terbelenggu dengan kepahitan, kebencian, amarah, kekecewaan, keputusasaan, kebimbangan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, Tuhan, setiap belenggu-belenggu ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Ada kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Kami mau melayani Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap peribadatan di gereja-gereja ya Tuhan. Kami percaya ada urapan yang baru. Kami percaya ada kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Tuntun kami dalam pengudusan ini supaya kami siap menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara senang untuk dibimbing dalam pembacaan Alkitab, saya bersedia untuk melayani saudara. Kalau saudara baru mulai membaca Alkitab, mulailah dari Injil Matius. Kalau saudara baru pertama kali membaca Alkitab dan ada banyak pertanyaan, silakan di messenger ke Pastor Raymond ya. Dan bagi hamba-hamba Tuhan, silakan teruskan pembacaan saudara ada di mana, silakan maju, tetap semangat di komunitas ini. Kita saling memberi semangat, kita saling memberi dukungan, kita saling membangun agar kita sama-sama belajar Alkitab bersama-sama ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Selamat melayani sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.